Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Hadratul karamin para alim para ulama, hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami' Haji Agus Salim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masuk hari yang ke-5 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan amal-amal ibadah dan aktivitas kita semuanya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini nanti insyaallah akan kita sampaikan secara berseri. Jadi pada hari Sabtu tema kita ini adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Para jamaah rahimakumullah, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang muslim, kita sudah menyatakan dalam ikrar kita raditu billahi robba. Kita ridha bahwa Allah sebagai Tuhan. Wabil Islami dina, dan Islam ini sebagai agama kita. Wabil Qur'ani imama, dan Al-Quran kita ridha Al-Quran ini sebagai imam kita. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan Muhammad adalah sebagai nabi dan rasul utusan Allah yang diutus kepada kita sebagai umat Islam. Maka dari itu dalam konteks ini saya ingin mengupas lebih jauh terkait wabil Qur'ani imama. Apakah selama ini kita sudah betul-betul berusaha untuk melaksanakan ikrar ini? Apakah Al-Quran itu betul-betul sudah kita jadikan panutan, sudah kita jadikan pedoman? Lalu bagaimana selama ini interaksi kita terhadap kalamnya, yaitu Al-Quran? Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting. Karena Al-Quran ini adalah suatu anugerah yang luar biasa dari Allah. Bahkan dalam hadis disebutkan Al-Quran itu adalah maktubatullah fil ardh, yaitu hidangan Allah di muka bumi ini. Namanya hidangan, ini sejauh mana kita menikmati itu tergantung kita. Kalau kita ambil sebuah analogi, misalnya kita hadir di sebuah acara prasmanan, maka hidangan itu sudah disediakan dengan banyak sekali varian menu. Tinggal kita ini mau aktif atau tidak. Kalau kita tidak mau aktif untuk mengambil hidangan itu, ya kita boleh jadi tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ini menjadi suatu introspeksi diri bagi kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang artinya atau terjemah maknanya adalah seandainya kami menurunkan Al-Quran ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka niscaya engkau akan melihat gunung itu khashi'an mutasaddian, tunduk, bersujud, tunduk, dan gunung ini mutasaddian, terpecah. Ini karena ketakutan dan karena ketundukan kepada Allah, min khasyatillah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang diberikan kepada manusia agar mereka berpikir. Salah seorang ulama mufassirin, salah seorang mufassir yang bernama Abu Hayyan Al-Andalusi, di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit, kitab tafsir beliau judulnya Al-Bahrul Muhit, itu belum menjelaskan ayat ini sesungguhnya sindiran buat kita. Gunung saja yang materinya sangat keras, kuat, kokoh, itu Al-Quran diturunkan kepada gunung. Gunung ini khasyi'an mutasaddian. Bagaimana mungkin hati manusia kok ada yang keras? Disebutkan qaswa au asyaddu qaswa. Na'udzubillah. Makanya di sini ini Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang agar mereka senantiasa la'allahum yatafakkarun. Belum lagi kalau kita lihat di surah Yunus ayat 58-59 Allah menegaskan
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Wahai sekalian manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatum mir rabbikum, nasihat yang baik dari Tuhan kalian. Mufassirin mengatakan mau'izatum mir rabbikum tidak lain adalah Al-Qur'an. Wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga telah datang kepada kalian syifaa'un lima fis sudur, yaitu obat yang bisa mengobati terhadap sesuatu yang ada di dalam diri kita, di dalam dada. Berarti ini menjadi obat penyakit hati, obat penyakit jiwa. Wahuda, dan sebagai petunjuk. Warahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat kasih sayang terhadap orang-orang mukmin. Maka Rasulullah kemudian diperintah, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "bifadlillahi wa birahmatihi." Ini tidak lain karena adalah fadl, karena anugerah Allah dan rahmat Allah. Dengan hal tersebut, maka hendaklah mereka senantiasa bergembira, senantiasa bersyukur, karena huwa khairum mimma yajma'un. Al-Quran yang diturunkan kepada kita itu jauh lebih baik dibanding apa-apa yang mereka kumpulkan terkait dengan yang dikumpulkan bersifat duniawi. Jadi ini suatu pesan yang luar biasa. Ya, maka dari itu kita ini bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk ke sana, nanti akan kita rinci pada episode-episode yang akan datang. Ini yang perlu saya sampaikan juga adalah ada satu gambaran yang patut kita waspadai. Rasulullah SAW itu nanti di akhirat itu mengadukan umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan Rasulullah ini kelak di hari akhir itu digambarkan di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini curhat, matur kepada Allah, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, tidak dihiraukan. Para mufassirin ini ada yang memahami kaum yang diadukan oleh Rasulullah itu adalah orang-orang yang tidak mau beriman, orang musyrikin, orang-orang kafir. Tetapi ada mufassirin yang lain memahami bahwa ini tidak hanya mencakup kaum yaitu orang yang tidak mau beriman, tetapi juga orang yang sudah beriman bisa masuk kategori yang dilaporkan oleh Rasulullah kalau di hari akhir. Nauzubillah. Nah, kalau kita rinci, mufassirin yang tadi yang menyatakan bahwa ini termasuk kaum, termasuk kita ini bisa kena, naudzubillah, bisa termasuk kaum yang diadukan oleh Rasulullah. Makanya kalau kita rinci di dalam menanggapi Al-Quran atau menjawab Al-Quran itu yang pertama ada yang namanya ummatud dakwah. Ummatud dakwah ini adalah ini yang secara umum. Maka respon audiens setelah menerima Al-Quran itu boleh pilihannya kalau tidak kafir atau kufur, ya, atau ingkar, dia mengingkari. Mukmin pilihannya, dia percaya. Dua ini. Ini sebagai respon dari ummatud dakwah. Jadi Al-Quran ketika menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Hudan linnas ini terkait ummatud dakwah. Jadi secara umum. Ya. Lalu yang kedua, ada kategori terkait dengan ummatul ijabah. Nah, kalau sudah ummatul ijabah itu berangkatnya dari ayat Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lah nanti ummatul ijabah ini, orang yang sudah menjawab Al-Quran dengan panggilan keimanan, menyatakan beriman, nanti kategorinya muttaqin itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya ini.
Nah, tingkatan-tingkatan inilah nanti yang paling rendah, itulah yang dijelaskan di dalam surah Fatir ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Tingkatan yang paling bawah, فمنهم ظالم لنفسه. Tingkatan tengah-tengah, ومنهم مقتصد. Level atas, ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Itulah kalau sudah sampai pada level yang ketiga, itu adalah fadl atau anugerah dari Allah, anugerah yang besar. Nah, ini terkait dengan ummatul ijabah. Nah, yang ummatul ijabah ini, naudzubillah, kalau pada level yang zalimul li nafsi, ini hati-hati kena yang namanya mahjura tadi. Lah, mahjura itu apa? Mahjura itu apa? Mahjura itu Al-Qur'an ditinggalkan itu rinciannya banyak. Ada orang, mohon maaf, yang sudah KTP-nya Islam, tapi dia tidak pernah punya rasa panggilan untuk menunaikan kewajibannya terhadap kitab suci Al-Quran. Baca juga tidak pernah, mengkaji isi kandungannya juga enggak, bahkan belajar pun enggak mau. Ini biasanya kalau sudah kadung, mohon maaf, usianya sudah kadung sepuh, ini nyari majelis untuk bisa belajar ngaji itu agak susah. Tapi harus ada kemauan yang luar biasa. Jangan sampai kita ini hidup sekali baca Quran saja nggak kenal huruf, naudzubillah. Betapa ruginya. Maka sudah banyak sekarang difasilitasi bagi yang sudah kadung dewasa untuk nyari. Ya kalau gabung di PAUD El Salim ini kan ya nggak enak kan, sungkan dengan anak kecil itu. Nah, ini harus ada kemauan dari dalam diri kita. Kalau mohon maaf, kalau ada di antara kita yang kemudian cuek, ya itu saya saja. Ini urusan ngaji, ini urusan fardu ain. Boleh jadi memang anak-anak kita, cucu kita akan ngangkat derajat kita, tetapi nanti kita akan ditanya masing-masing terkait kewajiban kita terhadap kitab suci. Minimal alal aqal kewajiban yang paling dasar, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ini yang paling mendasar. Maka di sini ini penting sekali. Jadi ada orang yang naudzubillah itu bisa kena khitab mahjuro, artinya Al-Qur'an itu ditinggalkan, bisa menjadi kaum yang dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ketika tadi tidak ada panggilan sama sekali, jadi sudah cuek. Apa kadung tuwek, naudzubillah, ini namanya pesimis. Ya. Lalu ada orang yang sudah belajar. Ini zaman sekarang banyak yang begini, masih kecil sudah di wisuda TPQ. Yang terjadi realitanya kadang sudah di wisuda TPQ seakan-akan ngajinya sudah selesai. Padahal wisuda TPQ itu adalah salah satu pintu awal untuk melakukan langkah berikutnya terhadap kewajiban kita terhadap kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kemudian, saya sudah wisuda berarti sudah tidak ngaji lagi. Jadi wisuda itu hanya untuk menandai bahwa bacaan kita itu sudah standar, sesuai dengan sanad yang muttasil dan riwayat yang mutawatir. Kan begitu. Nah, ini harus dipupuk terus. Lalu ditinggalkan, hati-hati kena yang namanya disebut inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Atau level berikutnya, ada orang yang bisa ngaji, tapi ngaji itu ini yang kadang-kadang terjadi di kalangan kita, tapi bukan di sini, di tempat lain banyak terjadi seperti itu. Jadi Quran itu mushaf itu disimpan pojokan di rumah atau di musola, kalau yang punya musola di rumahnya. Itu sampai debunya itu tebel. Nanti menjelang Ramadan dibersihkan. Lalu dibaca di awal-awal Ramadan, tapi hanya beberapa lembar, lalu itu taruh lagi. Nanti nunggu tahun depan lagi. Hati-hati kena yang namanya inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Ada orang yang menghafal, lalu dia tidak mau peduli lagi, tidak mau deres, tidak mau berusaha menjaga. Hati-hati kena mahjura. Sudah rajin, sudah sregep bacanya, tidak dilanjutkan. Bagaimana memahami isi kandungannya melalui majelis-majelis ilmu, melalui kita baca kitab buku-buku terkait dengan kitab-kitab tafsir dan seterusnya. Hati-hati kena yang namanya inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an mahjura. Lalu sudah memahami isinya, sudah tahu, kok kemudian
sudah apa-apa ini bisa diatur, dilanggar, jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran. Hati-hati juga kena inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ini yang harus kita waspadai, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu selanjutnya, bagaimana bentuk interaksi kita dengan Al-Quran? Maka insya Allah ini akan kita lanjutkan pada episode-episode yang akan datang. Yang jelas, Allah menyatakan di dalam surah Al-Anbiya, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian semua sebuah kitab fihi dzikrukum, yang di dalam kitab tersebut ada dzikrukum. Dzikrukum itu adalah menjadi pengingat bagi kalian. Ada yang memahami dzikrukum itu kalau kalian ingin mulia di hadapan Allah, yang nanti kalau mulia di hadapan Allah itu di hadapan manusia, Allah sudah bertitah kepada semua makhluk baik yang ada di bumi maupun di langit, itu untuk memuliakan orang tersebut. Maka tidak lain adalah di dalam Al-Quran itu petunjuknya. Karena dzikrukum itu kemuliaan. Dzikr itu juga bisa memiliki makna nama yang harum, nama yang bagus, nama yang mulia. Sebagaimana firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagi Muhammad sebutanmu, namamu, yaitu kemuliaan Rasulullah SAW. Maka dari kitab suci itulah kita menjadikan kitab suci Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita. Maka insya Allah sesuai dengan firman Allah, janji Allah, fihi dzikrukum. Dan penutup ayat itu adalah afala ta'qilun. Apakah kalian berakal atau berpikir? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi ini menjadi renungan kita semua. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita mampu memetik hikmah dari apa-apa semua hal yang ada di bulan Ramadan ini, terutama peningkatan kualitas ibadah kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi bekal kita untuk 11 bulan berikutnya, dan menjadi bekal kita seterusnya untuk kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing langkah kita, dan mudah-mudahan kita ketika kembali kepada Allah yang kita tidak pernah tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Orang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.